Bolso Haston ART 0450003. Kita cek dulu kelengkapannya teman-teman. Oke semua. Arbornya dapat dua, ada yang besar, kemudian ada juga satu yang kecil. Ini untuk pengencangannya ini kebalik teman-teman ya. Jadi ke kiri itu mengencangkan, kemudian ke kanan itu melepas gitu ya. Kalau belum terbiasa agak-agak kagok. Tapi nanti kalau udah terbiasa pasti nggak kagok lagi. Ini yang kecil ini buat mata yang kecil ini tentunya ya. Nggak tahu nanti kita cek mata berapa aja yang kecil ini, kemudian yang besar ini mata berapa aja gitu ya. Sayangnya untuk mata arbor yang kecil ini nggak dikasih mata bornya, jadi kita harus pasang, kita harus tuker-tuker ya, atau kalau nggak kita pasang untuk mata bor baru lah, itu bisa 6 mm biasanya. Di boxnya tertera 19 sampai 64 mm, tajam, 13 pieces, long lasting Bolso. Jadi 13 pieces itu bukan mata holsonya ya. Jadi mata holsonya 10 pieces, arbornya 2 pieces, kemudian kunci L-nya 1 pieces gitu. Langsung kita akan gas, kita akan coba yang paling besar. Ini yang paling utama teman-teman ya. Kalau yang paling besar ini tajam dan bagus, biasanya yang kecil-kecil lebih gampang lagi ya. Tidak begitu stabil, tapi saya rasa memang kalau Bolso itu jarang yang sangat stabil ya. Mungkin kalau merek-merek yang sangat mahal ya bisa stabil. Pesan saya satu teman-teman, sebelum memulai apalagi untuk mata Bolso yang besar gini, usahakan pegang bornya itu sangat erat teman-teman ya. Ini saya bukan sekedar formalitas ya, memang betul-betul harus diperhatikan untuk cara memegang bornya ini agar tidak kickback. Karena kalau kickback berbahaya. Saya pernah kickback itu sampai terlebar bornya, jadi lumayan berbahaya mata Bolso yang besar seperti ini teman-teman. Jadi harap hati-hati. Cukup tajam teman-teman untuk kalau hanya sekedar melubangi multiplex, ini mah lebih dari cukup lah, sangat lebih dari cukup ya. Kemudian untuk melepasnya juga Haston ini ada lubang di kanan kirinya ya, atas bawah kanan kiri itu ada lubang. Ada beberapa Bolso yang harganya setara dengan ini, lubangnya cuma di atas itu juga, jadi ngeluarinnya ini lumayan susah. Kalau ini relatif gampang teman-teman. Saya akan coba beberapa lah ya, mungkin 3 mata yang paling besar-besar aja. Kemudian nanti kita akan ukur teman-teman ya, diameternya itu sesuai nggak dengan apa yang ditulis ya. Kalau saya biasanya melubangi multiplex atau kayu itu bolak-balik gini teman-teman ya, biar atas bawahnya itu bagus semua permukaannya gitu. Kalau mau ditembuskan langsung juga nggak apa-apa sih, tapi biasanya bawahnya itu jelek jadinya hasilnya. Bolso ini kalau saya bilang gampang sekali untuk melepas
sisa potongannya itu teman-teman ya. Kalau punya saya yang lama itu susah lepasnya, itu jadi kayak lengket di dalam gitu. Ini harusnya yang tertera 64 mm teman-teman ya. Di sini dapatnya 65 mm, selisih 1 mili. Ya itu toleransi mungkin lah ya untuk sebuah holso kayu. Kalau holso machining ya tentunya jauh, tapi kalau holso kayu ya itu dibilang presisi lah. Kemudian yang ini harusnya 54 mm ya. Di sini munculnya 53,8, cukup presisi, nggak sampai 1 mili itu selisihnya. Kemudian yang ini mestinya 44 ya, mestinya ini. Di sini tertera 43,5, selisih 0,5 mm. Cukup akurat sih kalau menurut saya. Cuman yang 64 ini selisihnya lumayan ya, 1 mili. Kemudian untuk arbor yang nggak ada mata bornya tadi, kita bisa pasang mata bor sendiri ya. Ini saya pakai mata bor 6 mm, mata bor potongan aja, nggak usah mata bor yang baru. Mata bor yang patah-patah itu kemudian kita asah, sudah jadi. Ini pendek butuhnya itu. Ini pakai arbor yang kecil teman-teman. Buat ngebor akrilik juga gampang, sangat easy. Saya sudah bor akrilik ini menggunakan semua holso ini teman-teman ya. Setelah itu saya ukur semuanya. Nah hasilnya itu kalau dibilang semuanya presisi teman-teman ya. Semuanya presisi. Yang agak melenceng itu yang 64 mm tadi, hasilnya 65 mm, beda 1 mili. Saya rasa itu nggak masalah ya. Kemudian untuk arbor kecil itu dipakai untuk ukuran 29 ke bawah teman-teman ya. Jadi 29, 25, 22, 19 itu pakai yang arbor kecil. Kemudian yang arbor besar ya pakai yang besar. Kesimpulannya sementara ini saya cukup puas menggunakan ini teman-teman ya. Selain tajam juga presisi ya. Kemudian kritik sarannya itu kalau bisa mata bornya ini mata bor besi teman-teman ya. Kalau ini kan mata bor kayu ya. Jadi mata bor kayu itu cenderung lebih gampang bengkok karena kan dia bukan dari baja ya. Kelihatan kan tadi goyang dari arbornya itu. Nah itu biasanya dari mata bornya ini kurang presisi teman-teman ya. Sekalian aja kita bahas tips dan triksnya dalam menggunakan holso ini teman-teman ya, biar sekalian saya bikin videonya. Ini bukan mengguru ya, ini sekedar berbagi tips saja. Mungkin berguna, mungkin juga enggak apa-apa. Untuk memotong triplek yang tipis dan jelek biasanya itu rawan rusak teman-teman ya, rawan rusak permukaannya itu. Nah tipsnya itu putar kebalikannya teman-teman ya. Jadi kita putar kebalikannya, habis itu kita balik, kita putar kebalikannya juga. Kalau yang triplek tipis gini kan nggak perlu tajam ya, yang penting terlubangi. Nah kalau kita putar sebalikannya itu relatif lebih bagus untuk hasil potongannya teman-teman. Kelihatan ya, lumayan bagus lah gitu daripada yang kita paksa pakai putaran ke kanan ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa itu dipotongnya bolak-balik teman-teman ya. Jadi kalau kita potong bolak-balik itu nanti melepas sisa potongannya gampang. Kemudian permukaan atas bawahnya itu juga lebih halus ya, lebih bagus gitu. Beda cerita kalau kita jebloskan langsung gini ya, lebih cepat memang, mungkin sedikit lebih cepat, beberapa detik lebih cepat, tapi biasanya ada rusaknya di sisi bawah itu. Kalau nggak mau rusak teman-teman, bawahnya ditatakin lagi pakai papan yang satu lagi, papan yang jelek ya. Nah, itu biasanya lebih bagus. Kemudian misalkan ini kita lubangi gini teman-teman ya, kita lubangi, ternyata seharusnya itu lebih besar dari itu. Gimana triksnya? Karena kalau kita langsung begini kan nggak bisa ya, banyak caranya. Salah satunya seperti ini. Cara pertama teman-teman, pakai lubang yang benar seperti ini, kita klemkan di atasnya. Setelah itu kita pakai holsonya. Itulah makanya salah satu alasan saya bikin lubang-lubang dari akrilik tadi teman-teman ya. Salah satu alasan juga buat itu. Apabila nggak ada arbor atau salah lubang, bisa pakai ini, gampang sekali. Ukurannya juga udah komplit ya. Atau cara kedua,
Cara kedua dengan pakai ring seperti ini, atau kalau nggak punya ring pakai kawat dibulatkan gitu bisa, untuk membuat sekat. Bolso yang kecil kita taruh di dalam, bolso yang besar kita taruh di luar seperti ini. Kemudian kita bor. Sudah jadi lubang yang baru, lebih besar, tidak sulit ya kan. Kita bikin cincin pakai cara seperti ini juga bisa teman-teman, langsung aja kita borkan seperti ini. Kita balik lah ya biar nggak rusak ya. Jadi kan satu buah cincin atau ring atau apa namanya ini. Kemudian misalkan ini nggak ada mata bornya patah atau bagaimana ceritanya tanpa hardbor, ya pakai ini bisa teman-teman. Makanya ini memang sengaja saya buat, ya siapa tahu aja nanti kepake gitu kan. Kalau pakai ini udah pasti bisa aja. Tapi memang kalau pakai cara seperti ini agak berat sedikit teman-teman ya, karena nggak ada mata bornya itu, karena ada dua gesekan emalnya sama gesekan di papannya itu. Sudah jadi, easy busy, gampang. Atau pakai cara seperti ini juga bisa teman-teman ya. Kita punya bekasnya lubang seperti ini, kita borkan, nah gampang toh. Banyak jalan menuju Roma teman-teman. Kita lepas, kemudian kita lanjutkan mengebornya. Ini bekas-bekas lubangnya ini juga bisa disimpan ya, nanti bisa dipakai dengan cara seperti itu ya. Atau kalau misalkan tanpa alat sekalipun sebetulnya bisa aja buat melubangi, tapi memang hasilnya juga kurang begitu sempurna ya. Caranya begini teman-teman, kita putar terbalik dulu. Setelah ada lubang seperti ini, baru kita bisa putar balik dengan arah yang benar. Meskipun hasil permukaannya nggak sehalus yang semestinya ya, tapi ya cukup lah kalau buat melubangi ya, bisa-bisa aja dengan cara seperti itu. Bolso Alston ini layak dibeli lah dengan harga yang murah teman-teman. Kalau saya bilang ini murah karena saya dulu pernah beli yang model biasa, mereknya itu nggak ada, harganya juga sama dengan harga Alston ini, dapatnya cuma 8 apa berapa gitu, dan itu juga nggak begitu tajam ya, jadi ini jauh lebih worth it. Saya rasa cukup teman-teman ya, sudah panjang. Kalau mau dieksplor lagi mungkin teman-teman bisa berkreasi sendirilah dengan bolso ini, jadi biar lebih menyenangkan lah proses kreativitas kita. Saya rasa cukup, teman-teman bisa berkreasi sendiri, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya.